Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait capstone project kami yang berjudul DECMA, Classification and Detection Tomat Leaf Disease. Kami dari tim ID C22-150. Next. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Sutrisno dengan SIP ID M124X0204. Lalu yang kedua ada Muhammad Farul Amin dengan SIP ID M179X0296. Yang ketiga ada Muhammad Amr Nabil dengan SIP ID M283X0671. Yang terakhir ada saya sendiri karena nama Devanka dengan SIP ID M296X0735. Next. What is stigma? Tomato leaf classification. Tomat merupakan salah satu tanaman hortikultura yang banyak ditemukan di Indonesia. Tomat cukup dikenal sebagai tanaman yang rentan terhadap penyakit. Dari penyakit tersebut dapat diidentifikasi dengan melihat perubahan fisik tanaman seperti daun. DECMA, Classification and Detection Tomat Leaf Disease, dibuat untuk mengklarifikasikan penyakit pada tomat berdasarkan citra daunnya, beserta dengan deskripsi, penjelasan, dan penanganan penyakitnya dengan menggunakan machine learning. Jadi kami menciptakan program DECMA ini untuk membantu para petani atau siapapun itu yang menanam tumbuhan tomat itu bisa tahu walaupun notabene bukan dari orang yang tahu banyak terkait tanaman. Nah, ini bisa membantu terkait eh, menilai apakah tanaman tomat yang ditanam itu sehat atau terdapat penyakit dengan program DECMA ini. Next. Apa saja penyakit yang masuk dalam klasifikasi proyek DECMA? Yang pertama, bacterial spot. Bintik bakteri adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian pada buah tanaman. Sering ditemukan di iklim hangat dan basah, serta di rumah kaca. Early and late blight. Penyakit busuk daun awal adalah penyakit pada daun bercat hijau hingga coklat. Buah dan batang dapat membatasi hasil kultivar tomat yang rentan digunakan. Tomato mosaic virus. Gejala penyakit ini menunjukkan bercak hijau dan kuning yang membentuk mosaik atau bisa disebut mengalami distorsi perubahan bentuk daun. Leaf mold. Penyakit bercak daun biasanya muncul pada tomat yang dibudidayakan dalam rumah kaca atau lingkungan yang lembab. Septoria leaf spot. Penyakit ini disebabkan oleh serangan jamur Septoria lysopersispex, di mana penyakit ini menyerang dan merusak daun tanaman tomat baik tua ataupun muda. Spider mat to spot spider mat atau tungau merupakan hama kecil yang menempel di bagian bawah daun tanaman untuk menghisap nutrisi dari daun hingga membuat daun mati. Target spot. Sebuah organisme pengganggu tanaman dari kelompok penyakit dan masuk dalam golongan jamur yang dalam pengendaliannya juga memerlukan keterpaduan. Yang terakhir, tomato yellow leaf curse virus merupakan salah satu penyebab rendahnya produksi tomat di Indonesia. TYLCV termasuk ke dalam kelompok mini virus yang ditularkan oleh kutu kebul. Next. Main feature. Fitur utama DECMA. Yang pertama, image classification. Fitur DECMA untuk melakukan klasifikasi penyakit pada tanaman tomat berdasarkan gambar daunnya. Yang kedua, description and treatment. Memberikan deskripsi pada penanganan dari hasil klasifikasi penyakit tersebut. Yang terakhir, real-time object detection, fitur DECMA untuk mendeteksi penyakit pada tanaman tomat berdasarkan daunnya secara langsung. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan proyek DECMA. Yang pertama ada kelebihan, proses prediksi dilakukan secara langsung dari device, sehingga keamanan data gambar yang diupload itu terjamin. Lalu yang kedua, terdapat pada aplikasi ini memberikan hasil prediksi beserta deskripsi penyakit dan penanganannya. Yang ketiga, tampilan aplikasi sudah responsif. Lalu kekurangannya, yang pertama ada prediksi membutuhkan cukup waktu tergantung masing-masing device karena menggunakan resource dari device itu sendiri. Lalu yang kedua, fitur live kamera ini masih belum bisa berjalan dengan baik karena pada raw flow kami masih menggunakan versi yang try it now for free atau versi yang masih gratis itu, alias belum versi yang pro. Lalu selanjutnya, seberapa akuratkah model machine learning dalam DECMA?
Bisa kita lihat pada tabel di kanan, ini merupakan hasil tes skor yang kami lakukan terhadap 1000 data gambar dengan tiap kelasnya terdapat 100 data, 100 gambar. Di sini terdapat 10 kelas, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada bacterial sport, early blight, late blight, leaf mold, septiral leaf spot, spider mite, two-spotted spider mite, target spot, tomato yellow leaf curl virus, tomato mosaic virus, dan healthy. Di sini terdapat precision, recall, advance score, dan support. Nah, berdasarkan data ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa program Degma sudah dapat berjalan dengan cukup bagus dengan rata-rata akurasi secara keseluruhan itu mencapai 95%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tampilan pada Project Digma. Berikut merupakan sekilas dari tampilan landing page Project Digma. Next. Lalu setelah hero image yang di atas tadi sebelumnya, di landing page terdapat juga macam-macam fitur yang bisa kita sajikan seperti yang telah dijelaskan teman saya tadi, yaitu di dalam Degma kita dapat mendeteksi penyakit tomat menggunakan gambar daun, lalu klasifikasi penyakit pada tomat, dan beserta penjelasan terkait penyakit. Setelah penjelasan fitur-fitur di dalam landing page, kami juga menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih proyek ini. Next. Setelah latar belakang tersebut, di dalam landing page juga kami menyebutkan semua anggota dari tim kami yang terdiri dari Sutresno, lalu saya sendiri, Muhammad Amar Nabil, lalu Fakhrul Amin, dan Galen. Next. Nah, jika kita melihat tampilan keseluruhannya seperti ini. Di atas terdapat navbar, lalu tombol untuk mulai deteksi, lalu penjelasan fitur-fitur yang tersedia, latar belakang, dan semua anggota tim kami. Next. Nah, pada gambar ini merupakan halaman untuk klasifikasinya. Pada gambar di sebelah kiri itu saat kita mengupload gambar, di situ terdapat tombol choose file yang mana pengguna menguploadnya lewat tombol tersebut. Setelah mengupload, maka tampil sebuah image preview-nya. Kita bisa melihat gambarnya itu seperti apa sebelum diklasifikasikan. Jika sudah benar ingin mengklasifikasikan gambar tersebut, kita bisa mengklik classify tersebut. Lalu untuk proses mengenai klasifikasinya tergantung dengan device masing-masing, karena untuk prediksinya langsung di dalam device masing-masing. Setelah berhasil untuk mengklasifikasikan, maka tampil sebuah hasilnya di ini pada gambar sebelah kanan. Yang atas sendiri itu nama penyakitnya early black, lalu angka di sebelahnya itu merupakan angka confidence-nya, maksudnya modelnya tersebut yakin bahwa penyakit early black itu sebesar 72%. Lalu setelah itu eh, di Degma sendiri langsung menyebutkan penyebab penyakit tersebut, lalu gejalanya itu seperti apa. Setelah itu memberikan bentuk pencegahannya, bagaimana untuk mencegah penyakit tersebut terjadi. Jika sudah terjadi, maka juga disediakan penanganannya bagaimana mengenai penyakit tersebut dan beserta referensi yang bisa dibaca lebih lagi jika ingin melihat yang lebih detail. Lanjut. Nah, untuk yang ini merupakan yang image detection-nya. Walaupun di sini mohon maaf sebelumnya karena memang masih belum sempurna di sini, tapi kita sudah bisa menggunakan kamera kita sendiri, menggunakan webcam kalau di sini. Setelah itu juga terdapat error handling yang mana jika terdapat upload error apa webcam error maka akan tampil di sebelah kanan tersebut. Karena memang tim kami masih menggunakan RoboFlow yang bertipe gratis, maka apa untuk deteksinya dibatasi untuk per bulannya sehingga masih terkendala di bagian itu. Next. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami, tim kami. Mohon maaf apabila terdapat salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.